Mas, mau tanya mas, Ya, kalau ngencengin baut silinder head itu kekencengannya seikhlas kita atau asal kenceng sampai pinggang patah? weh, sembarangan lu. Nggak bisa tuh ngasal tuh, ada caranya. Jadi baut silinder head itu punya spesifikasi, terlalu kencang nggak benar, terlalu longgar juga nggak benar. Mau tahu lebih lanjut? Yuk, simak aja videonya. Baik teman-teman, pada video kali ini kita akan membagikan cara untuk pemasangan silinder head beserta dengan pengencangan baut silinder headnya. Karena baut silinder head itu dalam proses pemasangan itu ada torsi atau momen spesifikasinya ya, dan ada rule-nya. Jadi kita nggak boleh asal kencang ataupun ini terlalu longgar. Jadi biar lebih tepatnya, yuk ikuti video kita kali ini. Pertama-tama kita berikan lem khusus ya untuk gasket atau packing cylinder headnya. Itu lemnya memang lem khusus untuk gasket, jadi sangat tidak dianjurkan, sangat tidak disarankan menggunakan sealer karena ketahanan sealer terhadap panas itu nggak bisa mengakomodir ketahanan panas yang berada di area ruang bakar. Kalau kita menggunakan sealer, berpotensi dia akan bocor, entah itu kompresinya atau yang lainnya. Nah, kali ini kita akan melakukan proses pengeleman pada gasket dengan lem khusus. Berikan lem secukupnya pada gasket, yang penting sampai merata ya. Setelah pemberian lem dengan merata, kita pastikan lubang-lubang kecil yang terdapat di gasket cylinder head itu tidak tertutup dengan lem. Jadi biar 100% aman nantinya. Oke, saat sudah merata, lalu kita pasangkan gasket cylinder head ke blok mesin sesuai dengan titik knocknya. Jadi pemasangan gasket itu nggak boleh terbalik atau nggak boleh melenceng, harus tepat, akurat 100% presisi. Oke, kita cek lagi apakah ada bagian yang belum mengalami kerataan dalam pemberian lem. Setelah dipastikan fix 100%, untuk selanjutnya kita pasangkan silinder headnya biar nantinya jadi satu sama blok mesin ya.
Baik, salah satu tanda kalau silinder headnya sudah pas terpasang di dudukannya itu sudah terlihat rapat, jadi tidak ada celah yang terbuka. Oke, untuk selanjutnya kita pasang baut silinder headnya. Nah, sebelum kita pasang baut silinder headnya, dipastikan baut itu dalam keadaan bersih ya, bersih dari karat, bersih dari kotoran, biar saat pengencangan itu torsi yang kita berikan nanti akurat atau presisi. Nah, sebelum melakukan proses pengencangan dengan torsi, kita kencangkan dulu dengan menggunakan kunci atau kunci shock. Itu dengan kekencangan asal ini aja, asal mepet gitu aja. Jadi fungsi alat ini hanya untuk membantu proses pengedrakan pada baut silinder head. Dalam melakukan proses pengencangannya pun kita tidak bisa ngasal, jadi harus ada urutan dari proses pemasangan yang diperhatikan ya. Untuk besaran spesifikasinya sendiri sudah kita catat di sini. Jadi itu yang tadi berada di komputer, kita aplikasikan di buku kita, biar saat kita membutuhkan nggak terlalu susah dalam proses pencariannya. Oke, untuk langkah berikutnya kita menggunakan kunci torsi sesuai dengan spesifikasi dari manual book ya. Jadi untuk torsi baut silinder head sendiri itu 29 Newton plus 130 derajat. Saat kita menggunakan kunci torsi itu nggak boleh terlalu berlebihan ya, jadi kita menggunakan tenaga pun harus rata. Setelah kita mendengarkan suara klik dari kunci tersebut, cukup sekali saja dan sudah cukup untuk kita hentikan. Kita tidak perlu sampai kuncinya berbunyi 2 kali atau lebih, itu sangat nggak perlu, malah itu ada potensi bahwa torsi dari baut tersebut tidak akurat. Oke, setelah torsi 29 Newton terpenuhi, step kedua kita tambahkan 130 derajat ya. Untuk penambahan derajat kita menggunakan SST khusus ya, atau Special Service Tools. Nah, ini untuk setting derajatnya. Apakah bisa tanpa menggunakan alat? Bisa, berarti kita main feeling ya. Cuman kalau kita sih lebih seneng dengan akurasi yang presisi. Selama kita ada alat untuk membantu pekerjaan kita, saya sih lebih senang untuk menggunakan alat bantu, karena untuk alat ukur sendiri kan mempunyai ketepatan yang bagus. Tapi dengan catatan bukan berarti kalau feeling itu pasti jelek ya, belum tentu juga sih. Nah, semua kembali lagi kepada cara, gaya, dan kebijakan bengkel masing-masing. Jadi kalau menurut saya semua bengkel itu sama,
mereka sama-sama, atau kita sama-sama punya tujuan yang baik dalam melakukan proses pekerjaan kita. Dan walaupun gayanya berbeda-beda, tapi itu semua nanti kembali kepada Anda semua yang menjadi pelanggan. Selera Anda seperti apa? Untuk torsi spesifikasi itu memang semuanya sudah kita catat di sini ya. Untuk proses overhaul biar memudahkan kita catat semua di sini. Ada setelan web dan lain-lain, itu ada di sini semua. Nah, seperti ini. Saat kita butuh, kita tinggal cari di buku kita yang kita buat sendiri, tinggal disesuaikan dengan mobilnya apa. Baik, seperti itulah proses pemasangan silinder head dari silinder head terlepas hingga terpasang. Untuk torsi dan urutannya nanti bisa teman-teman catat sendiri ya, mungkin buat perbendaharaan teman-teman dalam proses overhaul ataupun hanya sebagai perbendaharaan pengetahuan. Oke, untuk video kali ini kita cukupkan, dan saya mengajak teman-teman lagi untuk silahkan follow akun-akun sosial media kami, ada Facebook, ada TikTok, ada Instagram, dan subscribe YouTube kami untuk keberlangsungan dan keberkembangan kita untuk saling belajar bersama.